Kalau menghadapi soal seperti ini sangat mudah ya, teman-teman boleh menganggap bahwa soal figural itu yang paling mudah adalah analogi atau membandingkan. Sehingga sebenarnya kita sudah tahu jawabannya pasti sama dengan yang ada di sini. Kita cukup mengerjakan yang ada di bawahnya. Oke, kalau soal ini kita membaca cepat, teman-teman sudah tahu ya bahwa yang dirubah itu apanya. Pasti teman-teman sudah tahu bahwa ini hanya dirotasi, bukan dicerminkan. Baik, caranya gimana biar paham? Oke ya, saya buat garis bantu di sini di tengah. Nah, ketika dia di tengah, maka bangunan ini terbagi dua. Ketika dirubah, saya buat garis tengah seperti ini, maka bangunan ini berubah. Dia berubah atau berotasi searah jarum jam seperti ini. Berapa besarnya? Kalau sampai garis tengah ini 90 derajat. Kalau hanya sampai sini, kita bisa misalkan dia angka yang mudah yaitu 60 derajat. Seperti ini. Maka yang ini itu pun juga sama. Ini garis tengahnya, kita belah. Kira-kira mana yang paling pas? Kalau yang A ini jelas tidak pas, ini 90 derajat tegak. Kalau ini kita belah seperti ini kurang pas karena sudutnya ada di sini, harusnya ada di sini. Kalau yang ini juga kurang pas, kita ambil tengahnya terlalu tegak. Mana yang pas? Ini juga tidak pas, sudutnya ada terlalu jauh. Oke, bisa diikuti teman-teman. Kalau kita garis tengah kan gini dia, nggak pas. Kalau yang ini yang pas. Andai kan kita ambil garis tengah seperti ini, maka jarak dia itu seperti yang ini, hanya berkisaran 60 derajat. Dan di sini ada jedanya, ada sisanya seperti ini. Jadi kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa menggunakan garis bantu untuk melihat berapa besar sudut yang digunakan, dan ini digunakan sebagai kira-kira saja, kira-kira. Maka jawaban kita adalah yang E, seperti ini. Pernyataan ini yang diminta itu adalah membandingkan. Oke, yang membandingkan persamaan yang atas ini bagaimana jika dibandingkan dengan yang bawah ini. Oke, kita langsung saja ya pelan-pelan. Sebagai dasar, ini ada sebuah segitiga hitam yang dirubah menjadi warna putih dan tegak. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama adalah dia dirotasi. Kedua, dia diubah warnanya. Oke. Lalu yang bawah ini juga sama, segitiga yang kecil, dia dirotasi dan warnanya diubah. Sehingga kita terapkan di sini. Pertama, yang warnanya putih ini kita rotasi dulu karena ini seperti ini, dirotasi juga akan sama dan dia pasti warnanya hitam. Sehingga pilihan yang tepat itu hanya ada B, ada juga C. Ini kemungkinannya. Oke. Selanjutnya yang ini, yang warna hitam ini juga kita rotasi, berarti ke bawah antara B sama C, dan warnanya juga dibuat warna putih. Oke, sekarang B sama C ini yang lebih tepat atau yang lebih mirip dengan ini, yang mana? Yang B atau yang C? Teman-teman pasti notice, pasti yang B. Kenapa yang B? Karena ingat di sini dulu. Di sini ini yang C ini ada titik lincipnya. Lancipnya itu yang menyentuh bagian bawah, yang seharusnya kan enggak. Seharusnya enggak bersentuhan, tapi dapatnya seperti ini. Hal kecil yang mungkin kalau kita tidak teliti ini bisa membuat kita bingung. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan. Oke, kalau yang seperti ini teman-teman harus berhati-hati ya. Lingkaran ini itu kan hanya dibelah dan dibuat menjadi berlawanan arah. Oke, tapi ingat, di sini garis tengahnya tidak digunakan. Sehingga dia hanya dibelah saja tanpa menggunakan garis tengah. Ini enggak ada di sini garis tengahnya. Ini harus kita notice atau kita ingat. Berarti yang segitiga ini juga harus kita belah. Kita belah dua, ini satu segitiga kita belah dua tanpa menggunakan garis tengah. Mohon maaf gambar saya jelek ya. Gini, sorry, kurang tinggi ya ini ya. Nah, begini ya. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Jangan sampai teman-teman mengambil yang C. Yang C ini salah, meskipun kalau di matematika kita seringnya menggunakan garis tengah, tapi di sini tidak dicontohkan sehingga tidak kita gunakan. Oke, seperti itu.
Kalau yang seperti ini lebih mudah lagi. Ini tidak dirotasi, hanya dirubah warnanya dan dikurangi seperempatnya, ya kan? Ini yang dihilangkan. Sehingga yang bawah cukup mengikuti, yaitu lingkarannya dirubah warna menjadi hitam. Taruhlah ada B, C, dan D, lalu dihilangkan seperempatnya. Posisinya harus sama. Kalau dia ada di bawah yang di persegi, maka yang di lingkaran juga harus di bawah. Maka di sini yang dihilangkan, ini hilang. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. Mudah kan? Kalau analogi itu yang paling mudah dalam soal figural. Oke, kita lanjut. Oke, kalau yang ini gimana? Ini bentuknya sama, berarti kita boleh menduga ini hanya dirotasi atau enggak dicerminkan. Kalau kita lihat skimming secara sederhana, ini tidak mungkin dicerminkan karena bentuknya sama, berarti ini hanya dirotasi. Oke, kita notice atau kita lihat yang paling mudah diingat, yaitu garis putih ini ya, kotak putih. Kotak putih ini awalnya tegak, dia menjadi datar seperti ini. Maka dia hanya dirotasi searah jarum jam sebesar 90 derajat. Oke, berarti kalau kita terapkan di sini gimana? Yang awalnya seperti ini berarti berubah menjadi tegak seperti ini, ya kan? Dibalik kan? Dia akan menjadi tegak seperti ini, hanya dibalik saja dari yang atas. Oke, ini warna putihnya. Lalu warna hitamnya itu di mana? Kalau dia muternya ke sana, berarti warna hitamnya itu yang ada di bawah. Berarti di sini yang hitam, kotak hitam. Dah, patokannya gitu aja. Maka yang baris putihnya ke atas itu ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Yang hitamnya di bawah ada si B, ada si D. Oke, sekarang kita lihat yang bagian panjangnya itu ada di sini, ya kan? Berarti dia kalau geser ke bawah posisinya pasti ada di sebelah sini. Oke, bisa diikuti? Maka jawabannya itu yang B. Kuncinya itu adalah di detail. Teman-teman kalau bingung melihat secara utuh seperti ini, maka lihatlah satu bagian saja dan digunakan sebagai patokan. Oke, seperti itu. Lanjut. Oke, kalau soal seperti ini, sekilas saja teman-teman pasti sudah bisa mendapatkan kesimpulannya ya. Teman-teman baca cepat itu sudah tahu bahwa di sini itu hanya dilakukan yang namanya penjumlahan ya. Kelihatan kan jumlahnya segini menjadi segini, pasti ada penjumlahan dan arah panahnya berubah, berarti ada sebuah rotasi. Oke, kita misalkan yang pertama dia menuju ke arah atas seperti ini, lalu dia berubah menjadi arahnya ke samping, berarti dia pindah ke sini. Artinya dia melakukan rotasi melawan arah jarum jam. Dan juga ada pertambahan. Oke, kita ikuti. Kalau yang ini awalnya arahnya ke bawah, ya kan? Kalau melawan arah jarum jam berarti dia arahnya ke sini, sehingga jawabannya pasti ke sini, ya, ke arah kanan saya. Ditambah bangunan, ditambah bentuknya, itu aja ya, ditambah bentuknya. Oke, berarti yang menghadap ke arah sini itu jawabannya yang mana? Hanya ada si E ini jawabannya, dan jumlahnya juga sudah benar ditambah satu baris, maka kita yakin jawabannya yang E seperti ini. Lanjut ya. Oke, kalau yang ini teman-teman melihat sekilas pasti sudah tahu ya bahwa ini tidak ada rotasi, tidak ada perubahan yang macam-macam, ini hanya ada pengurangan saja ya. Awalnya seperti ini menjadi lebih sederhana seperti ini. Apa yang dihilangkan? Yang dihilangkan adalah setengah lingkarannya. Ini ya, ini setengah lingkaran. Ini dihilangkan. Berarti yang ini yang dihilangkan adalah perseginya atau persegi panjangnya atau balok lah, ini dihilangkan ya. Sehingga yang tersisa apa? Yang tersisa hanya garis zigzagnya saja. Maka jawabannya itu yang C. Oke, mudah kan kalau analogi? Oke, kita lanjut biar semakin mahir. Oke, di sini kalau kita lihat secara skimming, secara cepat, itu pasti teman-teman sudah menotis bahwa di sini ada sebuah segitiga dengan garis, di sini ada 3 segitiga, berarti ada pertambahan.
maka yang bawah nanti juga ada pertambahan. Lalu pertambahannya kalau kita cek dia bentuknya sama, hanya dia dibalik atau disesuaikan dengan ujung yang dia lawan. Oke, berarti ini kita bisa membuat sebuah gambar seperti ini. Ini ada sebuah segitiga, sama ya. Lalu di bawahnya itu ada dua segitiga lagi. Ingat, di sini kaki, dia dapat kaki. Maka kalau di sini ujung, dia juga dapatnya sebuah ujung. Tetapi jumlahnya adalah 2, jangan hanya 1. Gini ya, sorry, kurang simetris ya. Sorry, nggak apa-apa ya, gini. Intinya gini. Maka jawaban kita adalah yang C. Oke, seperti ini. Oke ya. Bisa diikuti ya teman-teman. Ini dari kaki dapat kaki, maka ini ujung dapatnya ujung. Seperti ini. Oke ya. Harus apa kuncinya? Jeli. Dan juga harus sabar, hati-hati. Oke, kalau soal yang ini teman-teman melihat sekilas pasti sudah paham bahwa ini bentuknya ada yang dirubah dan dia juga ada sebuah rotasi gitu ya. Oke, sekarang kita misalkan ini awalnya adalah tegak ke atas gini, lalu dia berubah ke arah sini gitu, dan garisnya itu menjadi sebuah segitiga, berarti dia mengikuti depannya. Oke, kalau gini dari satu ke dua ini teman-teman bisa melihat bahwa dia searah jarum jam gitu ya, dia mengikuti dan rotasinya adalah 90 derajat seperti ini. Maka yang bawah juga sama, di sini ada sebuah lingkaran besar, cukup besar, maka dia maka dia akan berubah menjadi seperti ini ya, lingkaran besarnya. Dan garis yang ini itu juga harus dirubah. Kalau ini segitiga berarti yang ini menjadi sebuah lingkaran dan bentuknya harus lebih kecil seperti ini. Oke, bisa diikuti, tidak terlalu cepat kan? Oke ya, nanti kalau terlalu cepat teman-teman diulang lagi lah gitu dengarnya. Berarti di sini ada depannya itu lingkaran besar LB, yang bawah lingkaran kecil, maka jawabannya adalah yang mana? Yang C. Mana C? Ini ya. Oke, seperti ini. Oke, mudah bukan? Mudah kan? Kalau kurang mudah ya berarti teman-teman masih kurang berlatih lagi, masih ada waktu, manfaatkan.